Selamat pagi teman-teman semuanya, selamat datang di mata kuliah teori audit. Nah, pada kali ini saya akan membuat rekaman buat teman-teman semua, berarti kita semuanya dari semester 3, yaitu angkatan 2021, kita semua ada di satu kelas. Saya tidak membuat ini menjadi dua kelas, karena saya yakin kita semuanya juga bisa mengikutinya bersama-sama. Nah, kita akan mengadakan perkuliahan. Ya, kita akan mengadakan perkuliahan ini pada hari Senin jam 7.30 sampai dengan 10.50. Yang menjadi spesial juga dalam perkuliahan ini adalah pada kali ini kalau teman-teman tanya di kakak kelasnya mungkin ada sedikit yang berbeda karena mata kuliah ini akan diselenggarakan selama 4 SKS. Berarti dari jam 7.30 sampai dengan 10.50. Nah, untuk kali ini saya akan memberitahukan juga dengan jelas, dengan detail gitu ya, teman-teman apa yang harus teman-teman lakukan. Pertama, di mata kuliah ini endingnya diharapkan mahasiswa itu CPL-nya ya, course learning outcome-nya sesudah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa bisa mampu menganalisis profesi audit dan aturan yang melekat berdasarkan standar penyataan akuntan publik secara mandiri maupun berkelompok dengan studi kasus audit. Jadi kalimat yang paling penting, kata yang paling penting ya, profesi audit dan aturan terus berdasarkan SPAP. Jadi kali ini saya akan banyak mengenalkan mengenai standar-standar audit. Karena kenapa? Karena nanti pas kita mau magang, kita mau berkarir, itu sudah banyak standar audit. Nah, juga standar audit yang terbaru. Dan kita akan banyak membahas mengenai studi kasus. Diharapkan teman-teman juga bisa ikut involve lebih aktif di mata kuliah ini. Nah, teman-teman untuk buku yang digunakan adalah ini ya. Tolong diperhatikan, bisa kelihatan nggak ya? Mana ya? Nah ini dia. Jasa Audit and Assurance, gitu kan ya. Ini punya bukunya Mercier in bahasa Indonesia. Teman-teman cukup pakai buku ini. Tapi nanti juga ada buku pendampingnya, yaitu buku Audit Kontemporer Tuana Kota. Kenapa kita memakai buku ini? Karena nanti di setiap chapternya teman-teman semuanya bisa membahas mengenai soal-soal yang ada gitu kan ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah selama perkuliahan ini saya juga nanti akan berkolaborasi gitu ya. Berkolaborasi dengan praktisi, yaitu kebetulan ada tim dari RSMAAC. Ini kantor kita punya kerjasama yang baik gitu kan. Jadi dari kantor akuntan publik RSMAAC. Jadi kalau teman-teman lihat RSMAAC ini salah satu kantor akuntan publik 5 besar di dunia. Kalau misalnya kita suka bilangnya Big Four, ada Big Five-nya itu adalah RSMAAC. Kalau Big Four-nya ya EY, Deloitte, KPMG, sama PwC. Nah yang nomor 5-nya RSMAAC. Kebetulan salah satu partnernya yang menjadi pimpinan paling atas dan juga manajernya itu nanti juga akan membantu kita berkolaborasi bersama untuk melakukan pengajaran di sini. Nah, teman-teman perhatikan adalah mata kuliah ini akan mempersiapkan teman-teman semuanya untuk di semester berikutnya siap untuk melakukan audit. Jadi kita belajar audit dulu di semester ini, ya. Nah, teman-teman, oke, ini yang mau saya berikan adalah pertama saya langsung aja memberitahukan aturannya sebelum kita ke perkuliahan. Teman-teman nanti saya akan memberikan juga mengenai RPS-nya dan aturan mainnya bisa teman-teman lihat semuanya di e-learn. Nah, aturan mainnya adalah jika teman-teman mahasiswa ada yang ketahuan memberikan plagiat ya. Plagiat itu batasannya plagiat itu adalah sebenarnya turn it in. Kalau kamu mengerjakan tugas, ternyata tugas kamu tuh lebih dari 20% tuh sama dengan yang ada di internet, itu kamu udah termasuk dalam plagiat. Itu nilai kamu dibatalkan 0. Mahasiswa yang terlambat dalam pengumpulan tugas akan dikenakan sanksi berupa pengurangan nilai sebesar 30%. Dosen wajib menjalankan pembelajaran berbasis pada RPS yang telah disampaikan kepada mahasiswa. Ini nanti saya akan sampaikan. Mahasiswa yang memasukkan identitas baik dalam presensi
pengerjaan tugas atau ujian, jadi kamu ada jokinya atau kamu melakukan kecurangan, itu otomatis nilai kamu 0 di mata kuliah ini. Presensi itu maksimal keterlambatan 15 menit. Presensi mahasiswa hanya dibuka selama 15 menit pada jadwal kuliah. Bukunya sudah saya sampaikan, juga nanti ada kita dibantu oleh berkolaborasi dengan KLPR SMA Aceh. Terus ini yang akan saya sampaikan mengenai perkuliahannya. Nah, mengenai perkuliahannya, ini saya mau sharing dulu. Nah, oke. Ini saya mau sharing. Nah, pada minggu pertama itu kita akan bahas mengenai auditing dan profesi akuntan publik. Ini kontennya mengenai kebutuhan auditing dan assurance, analogi assurance, definisi audit, atestasi, jasa assurance, konsep fundamental, pelaksanaan audit, laporan keuangan, tipe auditor, tipe audit lain, kantor akuntan publik, tantangan auditor, dan organisasi yang mempengaruhi audit profesi. Yang penting sebenarnya di sini adalah saya mau bahas mengenai, nah selain kamu bahas menggunakan buku itu, sebenarnya juga ada standar-standar audit. Nah, setiap di sini saya kasih standar-standar audit yang berkaitan. Standar-standar audit ini tidak untuk dihafalkan, dimimpikan, tetapi cukup untuk dimengerti dan dipahami. Teman-teman pernah lihat, pernah buka, pernah tahu, memahami, itu aja. Terus buku Mercier yang terkait chapter ini. Terus juga pengambilan tugas. Kita kuliahnya itu ada ini AFL 1, AFL 2, AFL 3 sama ALP. Jadi AFL 4 dan ALP. Nah, AFL 1 itu teman-teman kan kita belajar audit ini sebenarnya seperti belajar akuntansi. Kan kalau akuntansi kita bikin laporan keuangannya. Tapi kalau ngaudit kita mau memeriksa laporan keuangannya. Ketika kita memeriksa, ada aturan mainnya. Aturan mainnya apa? Cara meriksanya, orang yang memeriksa, standar pemeriksaannya, itu harus ada aturan mainnya. Itu yang sedang kita pelajari di semester ini. Makanya AFL 1 itu nanti ada studi kasus, habis itu AFL 2 itu ada aplikasi studi kasus juga, AFL 3 juga ada studi kasus, AFL 4 itu adalah gallery work. Nah, sedangkan ALP itu rangkaian studi kasus komprehensif. Gitu. Nah, teman-teman tolong diperhatikan, ini dalam setiap AFL ini nanti ada nilai keaktifan dalam bertanya di kelas. Kalau saya bertanya, kamu menjawab, itu ada nilai aktifnya. Dan saya setiap minggu saya akan buka-buka Excel-nya di tempat kamu, siapa aja yang sudah aktif di sini. Terus untuk aturan main rubrik keaktifannya nanti akan ada di e-learn. Itu silahkan dilihat. Juga AFL 1 kapan diambil, AFL 2 kapan diambil, AFL 3 kapan diambil, itu juga akan ada di e-learn. Silahkan teman-teman lihat. Terus nanti ada juga yang tadi saya bilang dari RSMAJ, itu ada di yang hijau-hijau ini saya kasih ya. Di tanggal 4 Oktober, minggu ke-4, minggu ke-5, minggu ke-9, 10, dan 11. Nah, mereka akan kebanyakan pada saat proses audit, gitu, seperti itu. Nah, habis itu ini yang bisa saya berikan. Nah, teman-teman, kita selama kuliah di semester ini, kita akan dibantu juga oleh Asmas. Asmasnya adalah Elvina. Kebetulan kemarin, semester kemarin, dia sedang mengambil magang di Shinewing, yang dulu BDO. Itu juga merupakan kantor salah satu kantor besar di dunia. Nah, kita akan belajar mengenai atlas untuk persiapan di semester yang akan datang. Itu nanti di minggu ke-15. Jadi teman-teman bisa aktif di sini. Karena kita akan pakai software untuk kedepannya, pakai atlas dan IDEA. Seperti itu. Nah, teman-teman, ini yang bisa saya sampaikan dulu. Yang pasti pembelajaran di sini banyak yang secara kelompok dan mandiri juga. Untuk lebih detailnya nanti bisa lihat di rubrik di setiap modul-modulnya. Oh iya, untuk PMK, kode etik, SAP, terus
Peraturan-peraturan ini akan saya berikan kepada mahasiswa lewat e-learn, gitu ya. Harap menjadi perhatian karena di audit kali ini banyak perombakan, gitu ya, banyak saya masukkan hal-hal baru. Kenapa? Karena ini 4 SKS, jadi mumpuni untuk mempersiapkan mahasiswa ke audit yang berikutnya, itu audit 2. Ya. Harapan saya kita semua bisa berperan aktif dalam pembelajaran kali ini. Teman-teman mendapatkan insight secara baik. Ya, terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan kepada saya, silahkan. Selamat pagi.